Jadi mereka mengadu nasib. Ya. Jadi ini persoalan kemanusiaan yang harus dilihat. Mereka ini bukan siapapun, manusia ingin berada di tempat yang aman, ingin berada di tempat yang ingin menyekolahkan anaknya. Ini anaknya bisa sekolah, anaknya bisa bekerja, pasti. Jadi berapapun mereka bayar. Jadi tadinya enggak. Saya melihat mungkin itu harapan dari orang Rohingya. Berapapun, saya pun mungkin kalau saya pun karena konflik lagi, filosofi saya akan manusia ya memang ini mencari kenyamanan, Iya. kebahagiaan gitu ya, dimanapun mereka akan bayar kalaupun itu mahal. Iya. Ya. Menurut Bang Juanda, siapa sih yang harus bertanggung jawab, Bang Juanda? Apakah pemerintah pusat, PBB, atau pengungsi yang ada di Aceh? Itu siapa kira-kira? Komandonya dari mana nih kira-kira? Karena ini wilayah teritori kita, komando utama itu kan ada di pemerintah pusat. Di dalam hal ini ada Kemenlu kan gitu. Kemenlu. Menyangkut dengan ini mungkin ya presiden mesti bentuk tim lah. Di situ ada Kemenlu, di situ ada Kemenkumham gitu ya. Kemenkumham, di situ ada tentara, mungkin di situ ada polisi, kan gitu. Harus ada tim nih. Iya. Jadi harus ada kebijakan. Supaya apa? Supaya terjawab ini. Supaya Kemenlu, jadi bukan kemudian masyarakat dunia misal mengutuk orang Aceh gitu. Itu udah ahistoris gitu. Atau masyarakat nasional misalnya mengutuk orang kita misalnya. Ini jagalah ini orang muslim, bukan hanya sebatas itu gitu. Jadi ini yang kita nggak bisa melihat isu Rohingya ini hanya isu ini orang Aceh menolak, nggak bisa seperti itu. Iya. Ngobrol bareng Dr. Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam program podcast alternatif. Hari ini bersama kami sudah hadir pembicara kita, Bang Juanda Jamal. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Juanda hari ini sudah menyempatkan diri untuk hadir ke tempat kami dalam rangka diskusi. Nah, kita pada hari ini akan mengangkat tema tentang pengungsi Rohingya ini, Bang. Kita ketahui ini Bang Juanda Jamal memang dari sejak saya kuliah dulu saya udah nggak asing nih nama Bang Juanda Jamal. Beliau aktif di PII, HMI, kemudian di SMUR, kemudian di People Crisis Center pada saat masa konflik dulu, Bang ya. Berikutnya beliau juga di masa perundingan Aceh pada saat itu aktif di Aceh STF ya Bang ya, ASI STF. Dan dalam perjalanan beliau juga dilibatkan aktif di Badan Rehab Rekonstruksi Aceh. Dan alhamdulillah di sisi politik Bang Juanda ini juga ternyata pernah menduduki sebagai anggota DPRK Aceh Besar ya. Nah, pada saat itu saya juga mengikuti di berita-berita tentang untuk lahan rumah sakit, pengembangan rumah sakit Aceh Besar dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada hari ini kami mengajak kembali beliau, sahabat alternatif, untuk berdiskusi, minta pendapat bagaimana sih kira-kira pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Aceh dan beberapa daerah di Indonesia, dan apa kira-kira ide dan gagasan beliau sehingga bisa menjadi satu masukan ya kepada pemerintah nantinya untuk bagaimana memecahkan masalah pengungsi Rohingya. Baik, Bang Juanda, ini sebagai pengantar mungkin sahabat alternatif juga ingin tahu, Bang, kira-kira apa sih alasan Muslim Rohingya itu melakukan pengungsian ya dari negara asal mereka di Myanmar, kemudian kalau saya membaca itu ke Bangladesh, kemudian ke beberapa negara yang ada di sekitar negara mereka. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang saat ini isu Rohingya ini jadi topik tren ya Bang ya. Tren ya di Aceh lah dan Indonesia ya. Dan bahkan dunia. Karena ada beberapa dinamika yang memang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini ya terhadap mereka, dan sebenarnya dinamika ini sudah lama berlangsung gitu. Isu Rohingya ini sudah lama berlangsung, dan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sejarahnya, beberapa konflik di belahan
dunia ini kan itu tidak lepas dari proses apa namanya dekolonialisasi, ya. Dekolonisasi. Dekolonialisasi, ya. Dekolonisasi yang dekolonialisasi yang itu tidak tuntas gitu. Iya, iya. Apa yang terjadi di Myanmar, apa yang terjadi di Thailand Selatan, apa yang terjadi di Palestina Iya, iya. hari ini, ya, apa yang terjadi di Mesir Iya, misalnya. iya, iya. Jadi kalau kita lihat negara yang paling mempengaruhi terhadap proses ini yang tidak tuntas, ya, artinya penghentian penjajahan lah, Iya, kira-kira iya, gitulah kan. Heeh. Ada yang merdeka, oke lah, Malaysia kemudian merdeka, mereka menjadi bagian Iya, dari iya. Commonwealth countries, ya, Iya, iya. negara persemakmuran Inggris. Iya, iya. Jadi sebenarnya ini kan dasarnya kan dari negara-negara jajahan Inggris semua, ya. Oh iya, 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 betul, betul. Kan begitu. Iya, iya. Jadi Inggris ini sebenarnya memiliki tanggung jawab besar ini untuk menyelesaikan ini. Kenapa? Karena mereka meninggalkan PR yang tidak tuntas, Tuntas. Iya, termasuk iya. di Myanmar ini. Iya. Jadi Sehingga masyarakat Myanmar itu mengambil sikap, ya, khususnya yang jadi etnis gini, Rohingya ini. mereka dasarnya ini kan ketika Inggris menguasai Burma, Iya. waktu itu kan, Burma namanya, karena di kawasan ini ada 7 ethnic state, ya, besar. Iya, iya. Jadi ada Burma, ada Rakhine, Iya, yang Rakhine yang ini, Rakhine ya, yang Rohingya Ah, ini. ya. Rakhine State namanya, Iya. kan. Kemudian ada Karen, ada Iya. Karenni, Iya, ada Shin, ada Shan, iya, iya. ada Kachin. Heeh. Jadi semua 7. Dan semua karena proses ini tidak tuntas dulunya, hari ini ke-7 Etnis, ya? 6 etnis ini memiliki kekuatan senjata sendiri mereka gitu. Mereka memiliki armed force sendiri lah gitu. Iya, iya. Yang mereka punya kekuatan bersenjata. Termasuk Rakhine ini. Ya, termasuk di kalangan Rakhine ini juga ada Rakhine Army Force lah gitu kan, yang masih berjuang mereka untuk misalnya ketika proses ini dari Inggris, mereka ingin Burma ini atau Myanmar ini menjadi union macam negara federasi lah, tapi tentara yang tidak sepakat, yang tadinya ini kan diserahkan ke bapaknya Aung San Suu Kyi kan hari ini gitu ya. Jadi menjadi negara demokratis lah gitu. Namun ketika proses ini orang Rohingya tidak dilibatkan, karena memiliki sejarah sebelumnya juga. Rohingya dipakai oleh Inggris di sana untuk menjadi pekerjaannya Inggris gitu. Jadi banyak yang pendatang kemudian dari India juga kan, untuk menjadi bagian dari pemerintahan Inggris lah. Jadi begitu ini diserahkan kemerdekaannya, orang lokal jadi tidak senang. Jadi dasarnya pertama di situ, bahwa mereka Muslim, ya, tapi ingin saya sampaikan juga di Yangon misalnya hari ini itu ramai Muslim sana. Di Shin State misalnya, yang mungkin lebih dekat dengan Thailand atau Karenni, di beberapa kamp pengungsi besar ya, seperti di Mela ataupun Mela ini perbatasan antara Thailand dengan yang saya kunjungi, yang saya pernah tinggal di sana itu sekitar 2 minggu di dalam kamp pengungsi itu, di Karen State, ya, di Karenni State. Jadi di dalam camp itu ada 70.000 keluarga, ada juga Muslimnya gitu. Jadi sebenarnya ini kan ada dasarnya itu tadi. Gitu. Jadi persoalan isu etnis, dekolonialisasi. Jadi ketika pengalihan kekuasaan, penjajahan dari menjadi kemerdekaan lah, ini tidak tuntas. Sama juga yang terjadi di Thailand Selatan, Patani hari ini. Patani ini adalah bagian dari negeri-negeri Melayu, dan dia mulai memiliki negaranya sendiri tadinya gitu. Tapi oleh Inggris diserahkan untuk kerajaan Siam saat itu. Makanya kemudian antara Siam dengan Patani ini kan terjadi budaya yang sangat kontras, Buddha dan Islam gitu kan, sehingga mau diasimilasi
Iya, iya. Jadi orang Patani itu hari ini ada 2 nama. Heeh. Ada nama Siam, ada nama Muslim. Misalnya Iya, iya. syukur Mm. dalam bahasa Thai, Sohko. Heeh. Jadi ada satu orang ada 2 nama. Iya. Kemudian jalan-jalan semua Iya, ditaikan gitu. Jadi ada proses-proses itu yang kadang nggak tuntas tadi Iya. itu. Jadi ini di sini mungkin saya melihat bahwa ya harus ada konsensus baru lah Mm. di kawasan kita ini. Itu yang utama ya. Konsensus baru di kawasan kita ini untuk misalnya merespon terhadap proses-proses yang tadinya PR yang ditinggalkan itu diselesaikan gitu. Diselesaikan. Secara politik ya. Iya, iya. Politik kawasan regional. Iya, Dan iya. di sini ada sebenarnya ASEAN Iya. yang cuman lagi-lagi misalnya ASEAN ini kan ada salah Iya, satu klausul dalam agreement ASEAN ini tidak boleh mengintervensi internal negara lain Internal gitu. negara Jadi lain. ini yang kemudian jadi PR jadi. jadi sebenarnya harus ada kesepakatan baru misalnya bagi ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan kita ini. Yang kita tahu Myanmar ini adalah bagian dari ASEAN ya. Ah, Ya menarik sekali ya. Ternyata Bang Juanda ini pernah di camp pengungsian sama sehingga bisa melihat proses yang terjadi di sana. Dan saya nggak hanya di camp, saya masuk juga ke kawasannya yang waktu itu dikawal sama tentaranya pemberontak Karen gitu. Keren. Jadi kalau Bang. Dr. Popon ada nonton film Rambo 4 itu Iya, ya seperti itulah saya. Jadi Iya, menyeberangi sungai Iya, dengan iya. perahu gitu, Iya, kira iya. gitulah kan. Karena waktu itu di Aceh waktu itu darurat militer. Iya, iya. Jadi saya kurang aman lah di sini, makanya kemudian Pergi ke sana. pergi ke sana lah, Iya, sambil kemudian melihat bagaimana pergerakan di sana sebenarnya Betul, gitu. betul, betul. Jadi menarik sebenarnya apa dinamika ini. Dan dinamika kawasan ini itu nggak lepas juga dari dinamika global gitu. Iya, iya, iya. Jadi apa yang terjadi perang Ukraina dan Rusia misalnya, Timur Barat misalnya Cina dengan Amerika misalnya, kemudian apa yang terjadi di Inggris, di Palestina hari ini misalnya, itu semua adalah bagaimana pemain-pemain global ini melancarkan ya. bentuk-bentuk Iya, iya. kolonialisme yang kita tidak sadari itu. Iya, iya. Yang kita boleh namakan ini sebagai bentuk imperialisme modern lah, Iya, iya. yang tidak perlu menguasai sebuah negara, tapi Terkuasai. struktur ekonomi terutama itu bisa dikuasai. Dikuasai. Sumber daya alam di negara tersebut mereka tetap di bawah kontrol mereka. Artinya Jadi mereka pemain di belakang layar gitu ya. pasti. Iya, Jadi iya. mereka nggak perlu memerintah republik ini. Iya, iya. Ya, jadi ini ada dinamika global yang mempengaruhi dinamika Iya, regional, yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan nasional, yang tentunya juga mempengaruhi kebijakan lokal kita Aceh. di. Iya. Kira gitulah. Jadi ini yang Betul, kita nggak betul. bisa melihat isu Rohingya ini hanya isu ini orang Aceh menolak, nggak bisa seperti itu. Iya. Nggak bisa. Kalau itu yang kita lihat, maka Iya. alangkah Sempit ya mungkin ya. ya, dan kemudian menciptakan masalah baru. Intervensi ini harus ada kebijakan politik luar negeri republik juga gitu, di kawasan ini. Jadi tidak mungkin selesai di tingkat HAM Menteri HAM kemudian di Menko Polhukam dan pemerintah provinsi ya. Oh, jauh-jauh lagi. Jauh-jauh lagi ya. Nah, kalau provinsi ini kan kemampuannya hanya kan sekedar menyambut tamu ya, 1, 2, 3 hari gitu. Sementara gitu. ini kan masalah yang sudah berlarut-larut ya. Dari abad 18. Iya, iya. Betul. Kan gitu. Iya. Kan ini kan rentetan dari abad 18 gitu. Iya. Terus berlanjut sampai sekarang ya. 20 gitu kan. Iya. Dan ini juga masih berlanjut. Dan ini masih Iya, berlanjut. Kawasan ini pun mereka yang menyadari ini sudah memblok-blok. Australia dia sangat menolak. Menolak itu. Makanya kemudian yang dia lakukan Australia apa? Dia bagikan berbagai macam bantuan untuk republik kan. Iya, iya, iya. Dia bagikan bantuan untuk Papua Nugini misalnya. Dengan harapan apa? Negara-negara yang di atasnya ini bisa memblokade sehingga mereka terproteksi dari berbagai
sisi ya. sisi. Iya. Kenapa? Karena ini kemudian macam-macam muncul, Iya. smuggling lah, Iya, iya. narkoba lah, Betul, betul. macam-macam terjadi. Iya, iya. Perdagangan senjata lah. Iya, Kan. betul. Jadi kalau kita lihat misal di kawasan Rakhine State ini ya, Heeh. itu ada pipeline Mm-mm. minyak migas punya Cina itu dari apa pantainya di Rakhine ini sampai ke Cina gitu. Hmm, Ya, sampai demikian. ya? ribuan kilometer. Jadi Cina itu nggak perlu lagi dia turun lagi ke Selat Melaka, Mm-mm. melewati apa namanya Singapura, naik lagi ke atas. Nggak perlu. Dia cukup kapalnya dia labuhkan di Rawadi ini, Mm-mm. kemudian dia tembak gas migasnya itu ke negerinya gitu. Iya, iya. Jadi ada inilah yang kemudian yang terjadi gitu, yang Iya. kemudian kita mesti melihat ini secara lebih jernih. Iya, gitu. iya. Jadi bukan hanya melihat ini dari sisi agama misalnya, dari sisi ini saja, tapi memang ini harus komprehensif gitu. Iya. Nah, dan memang ya pemerintah Aceh menjadi apa namanya aktor utama karena ini masuk ke dalam wilayah Aceh. Ya tentunya dia seorang gubernur, dia harus terus mungkin berkoordinasi terus dengan pemerintah pusat gitu. Iya. Kan gitu. Jangan pemerintah pusat diam saja, ini serahkan ke pemerintah Aceh gitu. Iya. Kan gitu. Apalagi ini diserahkan ke masyarakat Aceh. Atau mahasiswa. Jadi ya. jangan harap kita statement yang misalnya ini kita sangat apa menyesalkan kalau Iya. ada statement ini orang Aceh jangan berbaik hatilah, terimalah. Betul, Bukan betul. hanya sebatas itu. Iya. Kalau persoalan terima, orang Aceh luar biasa. Mm-mm. Kan begitu. Iya. Ya. Cuman hari ini kita lihat lagi ada situasi Republik misalnya Indonesia ini sedang menghadapi pemilu di ya. 2024 ini pemilihan presidennya lagi. Iya. Tentunya pengaruh dari itu juga Ada ya. ada sisi sangat politik, ya. besar gitu kan. Jadi itu yang mesti kita antisipasi gitu. Kalau mahasiswa saya melihat itu bukan mahasiswa Aceh gitu. Kalau Iya. pandangan saya ya. Iya, iya. Disusupi mungkin ya. Nggak tahu. Lihat aja BEM Nusantara. Oh, Apakah ada universitas, institut iya. di Aceh Oh. yang memberi nama universitas itu BEM Universitas Nusantara? Kan nggak ada. Nggak mencerminkan nggak kita. Ya. Tidak. Jadi itu Iya. bukan masyarakat, bukan mahasiswa Aceh. Ya, jadi ini yang bisa kita garis bawahi lah. Gitu. Betul. Jadi makanya ini perlu ada. Ini memang dari sisi kemanusiaan. Kemudian tentunya karena saya bilang tadi bahwa banyak faktor yang kemudian masuk pada isu Rohingya ini, yang kemudian banyak pemain-pemain, banyak kepentingan-kepentingan yang terus memainkan isu ini. Iya. Nah, kemudian menarik, pengungsi Rohingya ini kan akan memilih negara-negara mana atau daerah-daerah mana yang akan mereka tempati. Nah, kalau kita lihat dari histori itu sempat di Bangladesh, dari Bangladesh pindah ke beberapa negara yang lain. Nah, menariknya adalah mengapa destinasi Aceh, terutama di Indonesia, itu menjadi daerah yang kerap dikunjungi atau bagaimana? Bukan begitu. Bukan. Proses di UNHCR-nya bukan demikian juga. Iya. Kenapa kemudian mereka lari ke Bangladesh? Karena memang di kampung mereka juga nggak aman gitu kan. Kan seperti yang saya bilang tadi bahwa orang lokal juga kemudian menentang mereka gitu. Kenapa? Faktor sejarah masa lalu gitu. Ya. Jadi bukan, bagi saya melihat ini bukan hanya bukan hanya persoalan agama, ada sentimen juga di sini. Misalnya gini, bukan karena misalnya orang Aceh itu dominan Islam, mereka orang Islam, enggak, maksudnya sehingga gini, akan mudah jadi diterima gitu, bukan ya? Ya, itu kan ini kan karena faktor geografi aja. Oh iya. Kan gitu. Karena faktor geografi gitu. Jadi yang terjadi misalnya kalau Muslim misalnya seperti yang saya sampaikan di semua negara, di semua state etnis tadi itu juga punya Muslim yang semakin melebar. Di Myanmar sekarang kelas Muslim itu menjadi kelas menengah baru loh. Iya. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya turun, jadi saya beberapa kali ke Yangon misalnya,
memang tahun-tahun pertama 2012 yang saya masuk secara resmi waktu itu masih sangat kita mengerikan kalau kita masuk ke sana gitu. Imigrasi saja kita udah takut gitu kan. Karena apa? Yang duduk di desk imigrasi itu orang tua, mukanya sangar, ngeri kita. Tapi menjelang 2014, karena 2014 mereka menjadi chair untuk ASEAN, mereka mengubah semua wajahnya gitu. Jadi lebih bersahabat dan sebagainya. Tapi memang ketika setelah itu junta menguasai kembali, itu jadi ada persoalan di internal Myanmar ini lah, kepemimpinan junta gitu, militer. Itu persoalan. Bukan hanya dengan mereka, dengan Kachin juga bermasalah, masih perang sekarang. Dengan Karen ini juga masih perang. Gitu. Walaupun ada kesepakatan untuk gencatan senjata misalnya, ya karena mereka sedang negosiasi juga gitu. Tapi beberapa kali kalau sejarah misalnya dari Inggris diserahkan untuk proses membangun state building waktu itu ya, state building. Dan mereka sepakat, 7 etnis ini sepakat untuk membangun negara federal waktu itu. Dan setelah itu langsung dikuasai sama junta. Yang junta ini adalah militer. Kayak gitu. Jadi dan walaupun itu tarik menarik terus lah. Itu yang terjadi di internal. Jadi ada problem internal Myanmar yang harus dituntaskan gitu. Dan di sinilah peran ASEAN gitu. Di sinilah peran negara-negara. Di sinilah peran Cina yang sangat mempengaruhi ini. Karena apa? Kepentingan Cina ini banyak main. Penguasaan sumber daya alam di Myanmar itu dikuasai oleh Cina. Dan juga Thailand. Apalagi Thailand itu. Di perbatasan mulai dari Chiang Mai ya. Chiang Mai, Mai Hong Son, Mai Sariang, Mai La, Mai Sot. Sampai ke Semburi sini ke bawah. Itu kan semua migran-migran ilegal. Dan mereka menjadi pekerja. Karena mereka ilegal, pendatang ilegal, mereka gaji mereka rendah. Jadi sangat bagi Thailand sendiri sangat mengambil hal yang memanfaatkan situasi ini gitu. Kenapa? Karena mereka ekonomi mereka bisa tumbuh, pekerja mereka bisa lebih murah karena ini. Jadi mereka nggak punya beban gitu. Kira begitulah. Jadi ada di sini lah, maksudnya kalau kita lihat ada pola relasi kekuasaan ya, ada masyarakat, pemerintah dan private sector. Peran daripada private sector ini sangat luar biasa. Kalau masa dulu waktu penjajahan Republik misalnya, peran VOC itulah yang sekarang menggerogoti. Jadi bukan kita berperang dengan Belanda, tapi dengan VOC ini. VOC ini adalah pemilik modal semua dan ini juga berlaku sampai hari ini dengan bentuk berbagai bentuk lah. Indonesia saja misalnya Aqua itu kan milik siapa? Kita pengguna, pemanfaat. Jadi ini ada situasi ini yang kemudian harus menjadi bahan referensi kita untuk menganalisa setiap problem-problem yang menyangkut dengan pertahanan keamanan yang ada di kawasan kita hari ini gitu. Menarik sekali nih Bang Juanda cerita. Nah ini mungkin Bang Juanda sambil kita lanjutkan, kita break ya. Oke. Ini kebetulan ada Sanger nih Bang Juanda. Oke. Ini ada sponsor nih, Pak Radi nih sponsornya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menarik sekali. Nanti setelah ini mungkin kita akan melanjutkan polemik yang baru-baru saja terjadi nih Bang Juanda di. Ini boleh saya minum? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kami izin ya sahabat alternatif ya. Sangat mantap. Ya baik Bang Juanda, ini tadi kita sudah melihat histori, ternyata tidak boleh kita berpikir sempit ya terkait masalah pengungsi Rohingya, harus berpikir sampai ada suatu mekanisme yang di luar sana sudah diatur mungkin dari sejak abad ke-18 dan seterusnya. Nah, Bang Juanda melihat dinamika yang terjadi akhir-akhir ini, tadi sudah kita bahas bahwa itu sepertinya bukan mahasiswa kita. Dan kalau kita flashback beberapa bulan ke belakang ini, pada saat Rohingya yang datang mungkin satu kapal gitu kan, masih diberikan semacam bantuan donasi oleh pemerintah Aceh Besar, kemudian Provinsi Aceh, dan bahkan banyak pihak-pihak yang atensi ya, memberikan support kepada mereka.
Tapi seiring berjalan waktu dengan datang 2 kapal, 3 kapal, 4 kapal ini kan menjadi sesuatu. Apakah Ya. ada proses lain di luar yang terjadi? Apakah ada suatu skenario sehingga Ya. yang datang dalam jumlah besar ini juga menjadi penolakan di masyarakat kita? Kalau awalnya menerima, ibarat apa, orang Aceh yang memuliakan tamu misalnya. Ada tamu yang datang €1, €2, €5 mungkin masih oke. Tapi Ya. pada saat ini berlanjut, ini kan menjadi sesuatu yang tentu saja mungkin kalau kita menyalahkan mahasiswa menolak, ya salah mungkin Ya. tamu ditolak. Tapi saat kita berpikir ini ada sesuatu yang masuk ke tempat kita, yang ini ada sebuah skenario yang wajar. Saya mungkin oleh masyarakat, mungkin beberapa mahasiswa atas kepentingan tertentu mungkin menolak tadi. Ya. Dan saya pikir ini ada dinamika yang terjadi di sini. Ini mungkin Ya, bagaimana makanya pendapat kalau saya Bang Juanda? berpikir bahwa inilah bentuk dari kalau misalnya apakah skenario atau apalah namanya, tapi realitas ini kita boleh sebut ini sebagai shocking doctrine lah, kira-kira gitulah. Shocking doctrine. Nah, Ya. yang kemudian menciptakan istilahnya masalah tapi menguntungkan, kira begitulah, kan gitu. Jadi kan kalau kita lihat bagaimana beberapa peristiwa-peristiwa di dunia kan seperti Iya. itu, termasuk misalnya COVID, Ebola dan sebagainya, kan gitu. Jadi Nah, perhatian itu pihak luar gitu ya. Shocking doctrine. Jadi Doktrin, ya. dia memang menciptakan sebuah masalah yang kemudian katanya inilah jalan keluarnya. Oh, Kan iya, iya. boleh jadi begitu. Tapi kan ini kan berhubungan dengan manusia gitu kan gitu. Iya. Jadi misalnya gini, dari mereka misalnya nggak aman di dalam kan karena terjadi waktu itu juga biksu dan sebagainya menolak. Kemudian mereka mengungsi kan Iya, ke Bangladesh. Jadi iya. mereka sebenarnya dari orang ini Iya, sebagai iya. manusia kan mereka ingin ada rasa aman. Betul. Nggak betul. aman di kampungnya ya, Ya, pindah paksa ke tempat mereka yang pindah lain. ke, Ah, maka dibuatlah camp misalnya di Bangladesh iya. supaya lebih aman gitu kan, sehingga UNHCR masuk di situ gitu. Dan maka kalau kita lihat misalnya baca di ini, mereka itu terdaftar dari UNHCR gitu. Tapi Iya. kan ramai di situ, ekonomi nggak ada, semua nggak ada, pendidikan nggak ada. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana waktu kita konflik pun Iya, misalnya, iya. karena saya dulu di People Crisis Center itu khusus kami nggak lagi belajar di kampus, tapi kami tinggal di Europe, kami tinggal Iya. di ID, kami tinggal di camp-camp pengungsi itu untuk kemudian melakukan memfasilitasi pengajian tuh anak-anak Iya, di situ gitu kan, ada aktivitas-aktivitas. Iya. Jadi situasi itu nggak terjadi di camp pengungsi di Bangladesh ini. Maka kemudian mereka ingin mencari tempat yang lebih aman. Kira-kira gitulah. Dan tidak ada kabar misalnya di Malaysia katanya. Tapi bukan itu sebagai tujuan akhir. kalau mekanisme UNHCR ini kan ada proses-proses. Mereka ada negara ketiga. Iya. Dan proses itu kan mungkin mereka belum melalui itu. Iya, Gitu. Kan begitu. Tapi kan UNHCR sedang memfasilitasi juga. Berapa orang mau di Australia misalnya, berapa orang di Prancis, berapa orang. Kan mereka juga melihat peluang-peluang negara ketiga yang mau menerima. Iya. Kan begitu. Itu terjadi. Nggak hanya ini, juga misal di Middle East. Kan juga misal banyak sekarang di Eropa itu Muslim itu menjadi tumbuh pesat gitu. Iya, Kenapa? iya. Karena di Timur Tengah, misal di Afghanistan, Iya. kan gitu, itu kan gejolak semua. Iya, iya. Semua negara-negara Timur Tengah yang memiliki minyak, gas, semua bergejolak kan gitu. Iya. Ya mereka kemudian lari ke Eropa. Eropa menjadi Berkembang. Muslim menjadi berkembang di sana. Kan gitu. Itu yang terjadi hari ini misalnya. Iya, iya. Orang misalnya di Inggris kata nggak lagi ke gereja, kosong gereja gitu. Pindah ke masjid. Dia macam-macam lah. Jadi tumbuh. Jadi makanya yang terjadi dengan kita juga demikian. Ada informasi misalnya, atau terlepas lah, misalnya ada smuggling misalnya di sini, ada aktor smuggling. Mereka bilang ke Malaysia lebih enak. Oke, bisa ke Malaysia. Iya, iya. Karena secara manusiawi kita saja Iya. di sana lebih aman. Iya. Saya milih ke sana walaupun saya harus bayar. Saya cari uang untuk bayar tuh, untuk pastilah. Orang kita juga dulu begitu gitu. Iya. Kan gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya di Malaysia hari ini ada 13.000 kedai runcit orang Aceh gitu orang kan. Aceh. Yang itu mungkin sebagian besar Prosesnya dari dari sini sini ya. juga dulu. Iya.
dan mereka dan nyaman berkembang di sana berkembang di dan sana, hidup di gitu. sana Nah, gitu. cuman kan Iya. dulu kan tidak seketat sekarang. Iya, Malaysia melihat ini kan di Malaysia itu kan ada kedai runcit punyanya orang Aceh. iya, iya. Ada kedai tom yum punya orang Orang. Thailand Selatan, Ah, orang Patani. Ah. Ada tukang rambut misalnya Aceh. orang Rohingya juga. Oh, Sekarang Rohingya ada juga. ada ya orang-orang dari sana lah kan. Ah, ah. Ada juga orang Aceh sekarang yang itu. Jadi hampir semua kalau hari raya collab Malaysia. Nggak ada lagi yang jualan nasi kan, karena orang pulang Pulang kampung. kampung. Jadi kira-kira Iya, gitulah. iya, Ya, betul, betul. jadi mau terjadi perjalanan mobilisasi orang semacam ini kan, migrasi orang Iya, iya. ya dalam dunia yang tidak harga mati ini kan Tanpa kita sadari tanpa kita sadari, iya, terjadi betul. gitu. Mm-mm. Bagaimana Iya, orang Inggris dulu misalnya lari ke iya. lari ke Amerika, menemukan benua Amerika misalnya, dia berperang dengan Mm-mm. suku-suku pedalaman di Iya, sana. Di Australia juga demikian. Ini kan semua migrasi orang gitu. Betul, betul. Kan? Yang hanya saja pada era modern ini disekat-sekat oleh negara-negara gitu. Iya. Yang kemudian mengatur tentang aturan-aturan negara itu. Nah, sekarang misalnya kalau kita lihat lagi ini, mereka melihat ada informasi ternyata kalau kita lihat geografi kita itu dia naik kapal, naik boat misalnya, tanpa ini pun dia pasti sampai di kita. Kan nggak mungkin larinya ke Australia, kan Iya, pasti iya. melewati Pasti Republik. Betul, betul. Kan begitu. Jadi kalau kita lihat di peta, pasti akan kemari. arahnya ke kita, atau kalau boleh masuk ke Malaysia, alhamdulillah gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau arah anginnya kadang langsung kemari, Berarti makanya nggak apa ini juga ketika misalnya kemarin boatnya ataupun kapalnya mendarat di Langkat misalnya, Iya. karena mungkin arah anginnya ke sana di gitu. sana, iya. Jadi mereka mengadu nasib. Iya. Jadi ini persoalan kemanusiaan yang harus dilihat. Mereka ini bukan siapapun manusia ingin berada di tempat yang aman. Iya, Ingin berada di tempat yang ingin menyekolahkan anaknya. iya, iya. Ini anaknya bisa sekolah, anaknya bisa bekerja, pasti. Mm-mm. Jadi berapapun mereka bayar. Iya, iya. Jadi tadinya enggak. Iya. Saya melihat mungkin itu harapan dari orang Rohingya. Mm-mm. Berapapun, saya pun mungkin kalau Oke. saya pun Karena konflik lagi, filosofi saya akan- manusia ya memang ini mencari kenyamanan, Iya. kebahagiaan gitu Iya. ya. Dimanapun mereka akan Iya. bayar kalaupun itu mahal Iya, ya. benar. Ya menarik ini Bang Dan Juanda. kemudian masuk angin, ya pastilah Iya, iya. di sini ada yang memanfaatkan kan gitu. Iya, iya, betul. Nah, di sini kalau pemain-pemain ini kita bisa lihat Iya, iya. kan gitu. Ada yang tadinya memang ini peluang bisnis nih, Mm-mm. ya fasilitasilah orang ini keluar Iya, kan iya. gitu. Itu Betul, pasti betul. terjadi. Smuggling itu pasti. Iya, Semua situasi itu memiliki efek positif dan Iya, iya, negatif iya. lah. Gitu. ya, baik ini Bang Juanda nih sambil kita santai Iya, Bang iya. Juanda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak serius sedikit. Ya baik, ini melihat dinamika yang terjadi, ini menurut Bang Juanda siapa sih yang harus bertanggung jawab Bang Juanda? Apakah pemerintah pusat, PBB atau pengungsi yang ada Iya, di Aceh itu siapa kira-kira? Komandonya dari mana nih kira-kira? Karena ini wilayah teritori kita. Komando utama itu kan ada di pemerintah pusat. Mm-mm. Di dalam hal ini ada Kemenlu kan gitu. Kemenlu. Menyangkut dengan ini mungkin ya presiden mesti bentuk tim lah. Tim. Di situ ada Kemenlu, di situ ada Kemenkumham gitu ya. Kemenkumham, di situ ada tentara, mungkin di situ ada polisi, kan gitu. Harus ada tim nih. Iya. Jadi harus ada kebijakan Mm. yang mereka ini memang kemudian bisa koordinasi sama UNHCR gitu. Mm-mm. UNHCR di jalan sini nggak bisa juga. Iya, Meskipun kalau kita lihat dari hukum internasionalnya, UNHCR lah yang akan berperan di sini. Iya, iya. Jadi ada IOM misalnya dan sebagainya. Bisa juga melibatkan CSO di kita misalnya kan gitu. Tapi kebijakan utama itu ada di pemerintah pusat. Gitu. Ini yang Nah, sampai saat ini sudah ada nggak tim itu Bang? Itulah, yang Abang saya melihat amati? belum ada kebijakan lebih. Mungkin masih inilah. fokus ke pemilu Ya, atau bagaimana? saya melihat demikian gitu. Jadi makanya lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa ini harus komprehensif. Dan isu gitu. kemarin juga mungkin menyadarkan pihak pusat Kenapa? mungkin Kemenlu untuk melihat. kenapa? Iya. Supaya Kemenlu juga bisa bersuara ke ASEAN gitu. Ini loh, Iya, kita iya. punya situasi yang
ini di yang tempat kita. serius nih, Iya, iya. menyangkut dengan stabilitas kawasan kita gitu. Kan gitu. Iya. Jadi di situ peran. Jadi bukan hanya perannya untuk melindungi, menjaga keamanan mereka, misalnya, bukan, Iya. atau berkenaan dengan imigrasi misalnya Betul, betul, di betul. bawah Menkumham atau nggak hanya sebatas itu. Mm-mm, Juga peran Kemenlu di sini juga paling utama gitu kan. Supaya apa? Supaya terjawab ini, supaya Kemenlu jadi bukan kemudian masyarakat dunia misal mengutuk orang Aceh gitu, itu udah ahistoris gitu. Iya, Atau iya. masyarakat nasional misal mengutuk orang kita misal, Iya, iya. ini jagalah ini orang Muslim, bukan hanya Iya, sebatas iya. itu gitu. Mm-mm. Jadi ada persoalan-persoalan yang di belakang ini yang memang harus serius dibicarakan, Iya. dan ini butuh kebijakan, butuh diplomasi tingkat tinggi Republik misalnya dengan negara-negara di kawasan ini, bahkan dengan PBB. Iya, iya. Jadi pada sekitar awal bulan Desember itu saya kebetulan ya ada satu program di UN waktu itu yang membahas tentang peranan CSO dalam peace building ya Iya. ya. Jadi kita menyusun mekanisme itu. Itu yang di Kamboja itu bukan, Bang? Bukan, itu di UN saya. Oh. Di New York. New York, iya, Itu iya. saya ke New York, saya diundang untuk membahas tentang mekanisme ini. Keren ya Bang Juanda, sampai bukan tahu di juga saya. dalam negeri sampai keluar negeri nih, Jadi- sahabat Jadi alternatif. Keren, waktu keren. selesai pertemuan itu, Iya. karena waktu itu dari Asia Tenggara itu ada saya, ada kawan dari Filipina, ada 2, ada Gas Miklat, ada satu lagi dari si Soas, di orang Soares, orang Iya. Timor, dan satu lagi Mm-mm. orang Myanmar. Iya, Kan? iya. Jadi waktu itu kita, karena lagi datangnya pengungsi waktu itu entah 2 kapal gitu, saya bilang ke teman-teman ini, ayolah kita jumpa sama ambasador missionnya, representatif ambasador Myanmar. Mm-mm. Untuk salah satunya mau kita sampaikan informasi ini. Dan saya bertemu dengan ambasadornya Myanmar yang memang orang sipil gitu. Iya. Menurut dia ya, dia memohon maaf lah dengan situasi tidak nyamanan orang Aceh, Iya. kira-kira gitulah. Tapi memang kami sedang menghadapi sebuah problem internal yang kami pun nggak tahu nih kapan bisa Bisa selesai. gitu. selesai. Oh. Yang menurut beliau itu kebetulan dulu pernah menjadi diplomat di Jakarta. Menurut beliau ya, mereka terutama misalnya civil society yang Iya, ada di Myanmar sendiri misalnya, dan juga pejabat-pejabat sipilnya, bukan militer ya, karena beliau sipil gitu kan. Jadi sangat berharap juga dukungan-dukungan dari negara-negara ASEAN untuk bisa mempengaruhi kebijakan internal mereka supaya Myanmar ini jadi lebih demokratis ke depan gitu. Supaya negosiasi antar 7 etnis yang ada di sana untuk membangun negara federasi Myanmar itu bisa terlaksana gitu. Dan junta bisa tarik diri, kira-kira gitulah gitu. Kan gitu. Karena di sana juga masalah itu juga, misalnya ketika ada kelompok partai politik masuk, tapi ada utusan militer di dalam parlemen, mereka kalah kemudian mereka kan. Karena apa? Utusan perwakilan militernya lebih banyak daripada perwakilan dari partai politik. Ini yang juga berlaku di Thailand sekarang gitu. Kenapa partai anak muda di Thailand itu tidak bisa menjadi prime minister misalnya hari ini? Karena sebelum pemilu dari kalangan militer, karena waktu itu masih militer yang memimpin, dia sudah mengkondisikan ada fraksi tentara. Dan fraksi tentara itu lebih besar. Dan itu juga terjadi misalnya di Republik dulu di bawah Soeharto gitu. Jadi kalau kita tarik-tarik, ya mereka juga belajar dari Republik Indonesia ini gitu. Kan gitu. Menarik. Bahkan misalnya dari orang sebelumnya tentara Burma, tentara Myanmar ini mengirim dua gelombang untuk dididik di Kopas kita gitu. Jadi gelombang ketiga gagal karena Soeharto jatuh. Jadi mereka belajar banyak juga dari kebijakan waktu itu Dwi Fungsi Abri ya. Mereka belajar banyak lah dari situ. Saya melihat mereka masih mengadopsi itu. Padahal Indonesia hari ini kan nggak lagi
mengadopsi dui fungsi ABRI ini gitu. Jadi kita menjadi negara demokratis kemudian gitu kan, pasca reformasi gitu. Nah, menarik ini terkait pengungsi Rohingya. Ini kan kalau kita telusur dari abad 18 sampai sekarang belum selesai. Ini terprediksi mungkin ke depan juga akan, kalau tidak ada diplomasi di tingkat tertinggi mungkin Benar. di PBB dan lain sebagainya, tidak akan selesai. Kemungkinan demikian dan akan berlanjut terus. Dan berat juga untuk itu kan. Iya. Nah, kira-kira Karena PBB sendiri juga hari ini misalnya apa yang terjadi di Palestina juga masih belum bisa juga masih belum ada jalan keluarnya juga gitu. betul. PBB nggak berani mengintervensi itu gitu kan. Karena salah satu penyumbang terbesar operasional PBB itu kan Amerika gitu kan. Iya, betul. Dan Amerika ini sangat dipengaruhi oleh Israel juga gitu kan. Jadi artinya akan berhenti pada saatnya ya, mungkin demikian. Iya. Jadi memang saya melihat bahwa ada ini konsensus global juga gitu kan. Jadi karena semua berkaitan di sini. Jadi politik global ini hari ini sangat mempengaruhi. Kerangka imperialisme modern ini terus berkembang. Ya artinya apa? Negara-negara kuat ini kan tetap yang dia sasar kan sumber daya alam. Betul. Kan begitu. Jadi ini ada semua mereka punya kepentingan. Cina ada kepentingan, Amerika ada kepentingan. Gitu. Eropa juga ada kepentingan, Inggris misalnya juga punya kepentingan. Dan Inggris lah apa yang terjadi hari ini di Aceh dan beberapa daerah mungkin mereka hanya melihat gitu ya, jadi tontonan ya kita mungkin. Jadi panjang nih kan gitu. Karena misalnya gini, kenapa salah satu paling ngebet Israel misalnya dengan Gaza? Karena Gaza ini mau jadi, tadinya kan terusan Suez ini kan Inggris juga di belakangnya gitu kan. Tapi ketika Mesir jadi kuat, Mesir lepas semua itu, mereka ingin buat alternatif terusan kan gitu. Kalau melewati tanahnya Israel terlalu jauh, nggak ekonomis. Jadi yang paling dekat untuk menyaingi terusan Suez itu Gaza. Mereka yang namakan dengan terusan Gorion kan gitu. Makanya hari ini jadi itulah dinamika global ini. Jadi sekarang misalnya apa kita Aceh ini apa yang mesti kita lakukan kan gitu. Ya, ini kan jadi pertanyaan juga, karena ini sebagai provinsi kita hampir nggak bisa lakukan apa-apa. Kenapa? Karena semua kebijakan ada di Jakarta. Jakarta nggak ada kebijakan yang jelas tadi itu. Apalagi misalnya dipengaruhi oleh waktu-waktu menjelang pemilu gitu. Yang bisa dilakukan kira-kira oleh masyarakat Aceh, mungkin mahasiswa yang sudah terjadi kemarin, mungkin saran dari Bang Juanda apa nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat Aceh, sahabat alternatif yang mendengar, dengan ada pengungsi sekarang, apakah bagi yang ada kemudahan membantu dan lain sebagainya, atau bagaimana kira-kira? Temporari mungkin temporari lah. Kalau yang masyarakat ya itulah. Jadi jangan dibenturkan masyarakat. Itu yang paling penting gitu. Karena mau tidak mau mereka sudah ada di sini, ya tetap sebagai sisi kemanusiaan yang harus kita kemanusiaan dan siapapun sebenarnya. Jadi apalagi misalnya dengan hukum adat kita misalnya kan pemulia jame, bahkan siapapun misalnya dalam hukum adat laut kita kan sewanter yang bantu kan gitu. Jadi itu harus itu sudah menjadi etika kita. Jadi enggak, itu budaya kita gitu. Jadi itulah yang ini. Jadi jangan kemudian dibenturkan dengan kemiskinan Aceh, jangan dibenturkan dengan ini, dengan isu-isu politis gitu kan. Tapi kita lihat saja dari sisi kemanusiaan apa yang bisa kita bantu sementara untuk mereka. Enggak bisa memberikan makan yang sampai lapar. Apa yang kita makan ya mereka makan. Kira-kira gitulah kan. Itu yang paling mungkin kan. Cuman makanya kemudian kita ingin sikap yang jelas di pemerintah pusat gitu. Sikap yang jelas yang harus dilakukan oleh UNHCR misalnya sebagai pihak yang memang mengurusi tentang pengungsian ini gitu, refugees ya. Baik, ini Bang Juanda memang di akhir statement, mungkin closing statement, kira-kira apa ini yang bisa Abang sampaikan mungkin, dan ini nanti menjadi didengarkan ya mudah-mudahan oleh sahabat alternatif, apakah dari eksekutif, legislatif, dan kita berharap juga bisa didengar oleh pemerintah pusat
gagasan-gagasan dan upaya-upaya yang bisa dilakukan. Dan ini saya pikir bukan terjadi di Aceh saja dan di tempat lain juga demikian ya. Ya. Mungkin apa Bang Jadi Juanda? saya paling penting di sini adalah pertama kebijakan dari pemerintah pusat lah, terutama Pak Presiden lah, Iya. untuk segera membentuk tim yang Tim. lebih komprehensif. Gitu. Jangan menyerahkan hanya saja pada satu institusi tapi di sini kita perlu diplomasi tingkat tinggi, dan terutama misalnya dengan ASEAN gitu, karena jalan keluarnya ada di situ juga. Gitu. Karena di sini di ASEAN ini juga misalnya bukan hanya kebijakan negara-negara ASEAN, tapi juga seperti yang saya sampaikan tadi, ada pemain-pemain yang memanfaatkan situasi instabilitas regional ini yang untuk kepentingan bisnisnya dan sebagainya. Gitu. Jadi ini yang paling utama gitu. Jadi jangan pemerintah harus ambil sikap yang jelas ini tentang ini gitu kan gitu. Kemudian yang kedua, UNHCR sendiri misalnya, apakah dengan kerjasama dengan IOM, apakah dengan kerjasama dengan ini, dia juga harus jelas koordinasi yang lebih ini dengan pemerintah pusat gitu kan gitu. Jadi pemerintah Aceh ini hanya kemudian menjalankan apa yang kebijakan di sana gitu. Jadi jangan kemudian beban ini diserahkan pada masyarakat Aceh yang kemudian adu domba antar masyarakat Aceh gitu. Ini yang yang kita harapkan gitu. Jadi kita mohonlah supaya jadi kita apresiasi juga misalnya ketika beberapa orang yang ingin menyeludupkan mereka bisa ditangkap dan sebagainya. Jadi kita mesti apresiasi lah dengan polisi yang sudah melakukan maupun tugas dengan sangat bagus misalnya. Tapi dengan pihak-pihak yang katanya juga kontra intelijen dan lain sebagainya, ini dihentikanlah. Lihatlah, dudukkan persoalan ini pada isu kemanusiaan untuk untuk membantu mereka, namun juga perlu isu-isu politik luar negeri, perlu ada langkah kebijakan politik luar negeri kita untuk supaya mendorong misalnya ASEAN ini dan juga UN misalnya, dan juga beberapa negara yang hari ini memanfaatkan situasi instabilitas ini untuk bisa segera menyelesaikan ini. Ya. Ya baik, tidak terasa waktu kita sudah berakhir ya, Bang Juanda. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan Bang Juanda masih bersedia untuk kita undang nih dalam podcast kita. Insya Allah pasti siap. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kami sampaikan Bang Juanda. Ya. Insya Allah bisa bertemu kembali di kesempatan lainnya. Kami ucapkan banyak terima kasih dan kita padai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.